Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Suga 14 Channel. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Saulen episode ke-157. Episode ini dibuat berdasarkan novel Saulen ke-197 sampai 198 ya teman-teman. Jadi jika nanti ada perbedaan, jangan komplain ke gue, bang lo kok kenapa ini beda, karena ini gue buat berdasarkan novel. Oke, di sini ada beberapa poin di episode ke-157 ini. Poin yang pertama yang akan muncul di episode ke-157 ini adalah yang mana Grandmaster sudah mengumpulkan Shrek Seven Devil kembali untuk bergabung dalam pelatihan Pulau Dewa Laut. Oke, untuk yang kedua, Tang San kembali ke Sekte Tang untuk membahas masa depan sekte selama dia pergi ke Pulau Dewa Laut. Kemudian untuk yang ketiga, Tang San akan membawa perajin ilahi Lugo ke Clear Sky School untuk membuat senjata terkuat Sekte Tang. Poin yang terakhir ini adalah cerita paman Tang San ataupun Tang Xio tentang 3 orang terkuat di benua Daulo, termasuk kakek buyut Tang San yaitu Tang Chen, Qian Dao Liu, dan Bo Sai Si. Nah teman-teman, itulah spoiler singkatnya teman-teman. Jika kalian pengen dengar yang lebih jelas lagi, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita bakal melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendetail. Setelah diskusi yang panjang tentang Pulau Dewa Laut, ternyata Grandmaster sudah mengatur semuanya dengan baik. Mulai dari meminta izin pada Ning Fingzi untuk Rongdong, terus dia juga berdiskusi dengan Blender untuk Ma Hongjun, dan tidak lupa pula teman-teman, dia juga mengirim surat kepada Dai Mubai dan Zezuging meminta mereka berdua untuk bergabung dalam pelatihan Pulau Dewa Laut. Setelah semua itu, Tang San pun pergi ke Sekte Tang terlebih dahulu sebelum pergi ke Clear Sky Clan. Setelah perjalanan panjang, Tang San pun memimpin Xiao Wu kembali ke Sekte Tang, tapi saat dia memasuki gerbang Sekte Tang, terdengar suara keributan antara Ma Hongjun dan Bai Chen Xiang. Mereka berdua terlibat cekcok antara satu sama yang lain. Seperti yang kita tahu kalau Ma Hongjun itu sudah PDKT lah sama Bai Chen Xiang teman-teman. Setelah bertanya kepada keduanya, akhirnya Tang San tahu mengapa Bai Chen Xiang begitu marah kepada Ma Hongjun. Ternyata Ma Hongjun diam-diam melamar Bai Chen Xiang kepada kakeknya Bai He teman-teman. Terlebih lagi, Chen Xiang tidak mengetahui perjodohan itu. Dan perjodohan itu ternyata disetujui kakek Bai Chen Xiang. Tang San pun merasa aneh kenapa kakeknya bisa setuju begitu saja kepada Ma Hongjun gitu. Ramuan apa yang diberikan Ma Hongjun kepada Bai He gitu. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari keduanya, Tang San pun membawa Xiao Wu kembali ke aula Master Sekte dan memerintahkan murid sekte untuk memanggil para tertua. Tak lama semua tertua sudah berkumpul di aula Master Sekte terkecuali Lugo. Melihat Lugo yang tidak menghadiri pertemuan itu, Tang San pun menanyakan kepada tertua Titan apa yang disibukkan tertua Lugo sampai-sampai dia tidak bisa hadir dalam pertemuan itu. Kemudian Titan pun menjelaskan kenapa tertua Lugo tidak hadir. Seperti yang sudah kita tahu kalau Lugo sangat terobsesi dalam penempaan. Kalau menurut Titan, hari-hari Lugo bahkan dihabiskan untuk menempa. Dia Lugo selalu mengawasi murid-murid aula pertahanan dalam menempa senjata tersembunyi Sekte Tang. Kemudian Tang San pun mengerti apa yang dimaksud dengan Titan. Lalu dia berbalik ke arah semua orang. Dia mengatakan bahwa Sekte Tang sudah melangkah ke jalur yang benar. Lalu Tang San menambahkan bahwa mereka Shrek Seven Devil akan mengambil jalan alternatif untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan dia juga akan menyerahkan semua tanggung jawab kepada para tertua. Kemudian 4 tertua mendengar pernyataan Tang San itu terlihat terkejut. Kemudian Badak Tua mengatakan meningkatkan kekuatan memang harus dilakukan, tapi ketua sekte, seberapa lama waktu yang diperlukan Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda itu? Melihat para tertua cemas, Tang San pun meyakinkan mereka masalah logistik tidak perlu diperhatikan, kata Tang San. Karena ia sudah meminta Tuan Ning dan Kaisar Suye untuk menjaga sekte
Sekte Tang selama dia pergi ke Pulau Dewa Laut. Kemudian Yang Wudi mengatakan, kalian semua pergilah, jangan mengkhawatiri sekte dan serahkan semuanya kepada kami. Kemudian Titan pun mengatakan walaupun Tang San pergi, tanggung jawab terbesar tetaplah di tangannya. Untuk membuat Sekte Tang terus berkembang, mereka akan menggabungkan keterampilan obat-obatan dan senjata tersembunyi. Setelah mereka menyuplai senjata-senjata itu ke klan Kibao Lioli dan kekaisaran Tiando, maka mereka akan mendapatkan imbalannya ataupun berupa komisi ataupun uang, teman-teman. Dan itulah untuk meningkatkan sekte. Kemudian Tang San mengatakan kalau untuk menjaga kualitas murid-murid Sekte Tang, di masa depan Sekte Tang hanya akan merekrut murid dari Akademi Shrek. Murid-murid itu harus berdasarkan rekomendasi dari Grandmaster ataupun gurunya. Untuk sementara waktu, tugas Ma Hongjun tersebut akan diganti Paman Yu Ben ataupun ayah Tai Long ataupun anak dari Titan, teman-teman. Kemudian diskusi berikutnya membahas lebih lengkap rencana Sekte Tang selama ditinggalkan Tang San. Kemudian beralihlah ke scene berikutnya. Setelah malam tiba, Yang Wudi pun menemui Tang San. Ia mengatakan bahwa racun dalam tubuh Kaisar Suye berasal dari klannya. Terlebih lagi, Yang Wudi pun menjelaskan bahwa dia dan adiknya lah yang mengetahui racun campuran itu. Yang Wudi lebih memilih adiknya mati ketimbang menjadi antek-antek Aula Wuhan. Kemudian Yang Wudi pun meminta izin membunuh adiknya jika suatu saat nanti bertemu dengannya, karena Yang Wudi menganggap adiknya telah berkhianat pada klan penghancur. Setelah penjelasan panjang Yang Wudi, Bai He pun datang dengan kecepatan yang tinggi hingga membuat Tang San terkejut. Setelah itu, Bai He pun menjelaskan bahwa dahulu klan penghancur memiliki dua pemimpin, yaitu Yang Wudi dan adiknya. Mereka berdua sangat bergantung satu sama lain, kata Bai He kepada Tang San. Kemudian Bai He pun menjelaskan lagi, saat Aula Wuhan menyerang klan penghancur, Yang Wudi kehilangan anak satu-satunya. Bahkan adiknya sampai ditangkap Aula Wuhan demi menyelamatkan Yang Wudi, yaitu kakaknya. Kemudian Bai He pun meminta Tang San untuk menyelamatkan Yang Wusang atau adik Yang Wudi tersebut saat benar-benar bertemu dengannya. Tapi Tang San tidak bisa melakukan apapun mendengar pernyataan dari dua tertua di sisinya. Kemudian Tang San pun menanyakan kepada kakek Bai He kenapa dia menyetujui lamaran dari Ma Hongjun. Bai He pun meminta satu syarat kepada Ma Hongjun, jika suatu saat mereka berdua punya anak, salah satu dari anak laki-laki mereka harus menjadi penerus klan kecepatan. Kemudian Tang San langsung mengerti apa yang diinginkan kakeknya. Ia sadar betul walaupun Ma Hongjun memiliki keterampilan sedikit lebih rendah darinya, tapi kualitas rohnya jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, Pionik adalah raja para burung. Dengan begitu, Bai He akan mendapat pewaris yang cocok di masa depan. Kemudian Tang San dan Bai He pun mengatur semuanya agar mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, Bai He pun menyetujui Tang San membawa Bai Chengxiang ke Pulau Dewa Laut. Mereka berdua berharap kedekatan Ma Hongjun dan Bai Chengxiang dapat terjalin satu sama lain selama perjalanan menuju Pulau Dewa Laut. Kemudian 3 hari kemudian, setelah Tang San menyelesaikan semua masalahnya di Sekte Tang, dia membawa Xiao dan perajin ilahi Lugo pergi ke Clear Sky Clan. Ketika Tang San datang ke Clear Sky Clan, segalanya pada awalnya tidak berjalan dengan baik. Setelah Tang San menunjukkan cincin ke-6-nya, yaitu cincin 100.000 tahun, betapa terkejut para tetua melihat itu. Tapi para tetua tetap tidak mengizinkan Tang San membawa Xiao dan Lugo masuk. Berkat Tang Xiao lah berhasil meyakinkan para tetua sehingga mengizinkan Tang San, Xiao, Lugo untuk masuk ke Clear Sky Clan. Kemudian Tang San meminta pamannya untuk membantu Lugo dalam menempa senjata terkuat Sekte Tang. Karena hanya dengan kekuatan Clear Sky Hammer pamannya lah senjata terkuat itu bisa diselesaikan. Setelah beberapa senjata terkuat selesai, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan Aula Wuhan, kata Tang San. Kemudian Tang Xiao pun menyetujui permintaan keponakannya. Kemudian pamannya juga mengatakan bahwa untuk menghindari kesalahpahaman di
klan, jangan sampai ada yang mengetahui tentang sekte Tang. Tang San berkata, "Paman, belum lama ini pedang Daulah menyebutkan bahwa Aula Wuhan memiliki seseorang yang mencapai peringkat 99, tetapi dia tidak terlalu merincikannya. Apakah kamu tahu lebih banyak tentang dia?" tanya Tang San kepada pamannya. Mendengar kata-kata Tang San, tubuh Tang Xiao bergetar. Terlihat ia tidak bisa menahan amarahnya. Kemudian pamannya menjelaskan kalau bukan dia, mereka tidak akan takut pada Aula Wuhan. Seperti yang dijelaskan oleh pedang Daulah, kesenjangan terlalu besar saat seseorang telah mencapai peringkat 99. Kemudian pamannya juga mengatakan kalau dulu Clear Sky School juga memiliki Daulah peringkat 99. Dia adalah Tang Chen, kakek buyutnya Tang San. Sekaligus dia merupakan rivalitas terkuat Qian Dao Liu. Kemudian Tang San menanyakan bagaimana dengan kekuatan kakek buyutnya. Tang Xiao pun tersenyum pahit. Dari segi kekuatan, kakek buyutmu adalah yang terbaik di atas Qian Dao Liu. Namun dalam hal kualitas roh Serapin jelas lebih baik dari Clear Sky Hammer kita, yang memungkinkan Qian Dao Liu bersaing dengan kakek buyutmu. Walaupun sebenarnya kakek buyutmu selalu memimpin dalam hal kultivasi, namun sekitar 50 tahun yang lalu kakek buyut kamu dengan Qian Dao Liu sudah pensiun dari Spirit Master. Seiring dengan berlalunya generasi yang lebih tua, jumlah Spirit Master yang mengenal mereka secara bertahap menjadi semakin rendah. 20 tahun yang lalu ketika kakekmu memutuskan untuk mengasingkan klan, itu bukanlah karena Clear Sky School takut pada Aula Wuhan. Itu hanya karena kakek buyutmu tidak lagi ada di sini. Jika tidak, kita masih bisa membalikkan keadaan. Bahkan, sebenarnya Qian Dao Liu tidak pernah rela berperang dengan Clear Sky School kita, kata Tang Xiao kepada keponakannya. Apakah kakek buyut pergi ke suatu tempat? Tanya Tang San pada pamannya. Tang Xiao menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Sebelum kakek buyutmu pergi, dia berdiskusi selama 2 jam dengan kakekmu. Kemudian kakekmu memberitahuku kalau kakek buyutmu pergi untuk mengejar tingkat selanjutnya." "Apakah kakek buyut telah menjadi dewa?" tanya Tang San. Tang Xiao menjelaskan kepada Tang San bahwa kakek buyutnya sudah pergi selama 30 tahun. Tapi mungkin orang lain tidak mengetahui kepergiannya. Jika Aula Wuhan akan menyerang kita waktu itu tanpa kehadiran kakek buyutmu, kita bukan apa-apa bagi mereka, kata Tang Xiao. Itulah sebabnya kakekmu memutuskan untuk membawa klan ke pengasingan. Kami telah menunggu selama 30 tahun, namun kakek buyutmu masih belum kembali. Hanya 2 kemungkinan terjadi pada kakek buyutmu. Apakah ia berhasil menembus peringkat ke 100 atau melangkah ke ranah berikutnya, atau ia gagal ketika mencoba menerobos peringkat 100. Lalu apakah Qian Dao Liu ada di Spirit Hall, tanya Tang San. Tang Xiao berkata dengan pasti, "Tahukah kamu ketika kakek buyutmu pergi, dia terlihat hampir berusia 30 tahun. Setelah mencapai peringkat 99, kamu bisa hidup secara normal setidaknya selama 200 tahun. Kakek buyutmu sebelumnya juga menyebutkan bahwa Qian Dao Liu adalah seorang pengecut. Meskipun ia memiliki semangat yang baik, ia tidak pernah berani mengambil resiko mempertaruhkan nyawanya untuk maju. Selama ia hidup, ia akan terus tinggal di dalam Aula Wuhan. Meskipun dia mungkin tidak lagi repot dengan urusan balai roh, dia masih ada di sana. Terlebih lagi ayahmu membunuh Paus Agung yang sebelumnya. Dia adalah putra satu-satunya Qian Dao Liu. Untuk sebagian besar masalah normal, dia mungkin tidak akan peduli, tetapi ketika satu-satunya anaknya terbunuh, bagaimana mungkin dia hanya duduk dan diam?" Merasa bingung, Tang San pun bertanya, lalu apa arti pergi ke pengasingan dan bagaimana ini bisa menghentikan Qian Dao Liu datang untuk membalas dendam?
Kemudian Tang Sio pun berkata sambil menghela napas, inilah yang ditinggal kakek buyutmu. Gunung yang saat ini kita tinggali adalah tempat Qian Dao melakukan pertempuran terakhirnya dengan kakek buyutmu. Ketika dia kalah, dia berjanji pada kakek buyutmu bahwa sejak saat itu dia dan Aula Wuhan tidak akan pernah menginjakkan kaki di gunung ini lagi. Kecuali hari itu tiba, di mana dia bisa mengalahkan kakek buyutmu. Ini adalah makna sebenarnya di balik pengasingan Clear Sky School, kata Tang Sio dengan tegas kepada Tang San. Paman, mungkin lancang bagiku untuk bertanya, tapi sekarang paman berada di peringkat berapa? Tanya Tang San. Tang Sio dengan lembut tersenyum dan menjawab, aku saat ini sedang mencoba menembus peringkat 97. Aku tidak tahu jika seumur hidupku apakah dapat mencapai kekuatan kakek buyutmu. Sebenarnya ayahmu memiliki harapan terbesar untuk melakukannya. Mendengar nama ayahnya disebutkan, Tang San terlihat sedih. Setelah aku kembali, aku akan mengunjungi ibu dan ayah terlebih dahulu, kata Tang San. Setelah itu, aku akan pergi dalam jangka waktu tertentu. Bersama dengan teman-temanku, aku pergi ke suatu tempat yang sulit untuk melatih diri kami sendiri dan tidak mungkin akan kembali lagi dalam beberapa tahun mendatang. Tang Sio pun terkejut mendengar penjelasan dari keponakannya itu. Kemudian dia pun bertanya, kamu ingin berlatih ke suatu tempat? Tempat apa itu? Kata Tang Sio. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari pamannya. Kemudian Tang San pun mengatakan, aku tidak yakin apakah paman pernah mendengarnya atau tidak. Tetapi itu adalah suatu tempat yang disebut dengan Pulau Dewa Laut. Apa kamu akan pergi ke Pulau Dewa Laut? Tanya Tang Sio kepada keponakannya. Tang San pun memandang Tang Sio dengan heran. Paman, kamu tahu tempat itu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku dan ayahmu pernah pergi ke sana atas perintah kakek buyutmu untuk mengirim surat kepada Dewa Laut Bo Saisi. Tang San, itu bukan tempat untuk main-main, kata Tang Sio kepada keponakannya. Setelah mendengar bahwa Tang Sio pernah di sana, Tang San merasa gembira. Bagaimanapun, hal yang mereka lihat pasti akan berbeda dari orang-orang dari Aula Wuhan yang kalah waktu itu. Paman, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih banyak tentang pulau itu? Tang Sio dengan serius berbicara, Pulau Dewa Laut. Bahkan ketika kakek buyutmu ke sana, ia harus berhati-hati karena Dewa Laut Bo Saisi. Kekuatan Bo Saisi berada pada tingkat yang sama dengan kakek buyutmu dan Qian Dao. Dia tidak pernah keluar dari Pulau Dewa Laut hingga namanya tidak dikenal. Ketika kita masih memiliki hubungan baik dengan Aula Wuhan, Qian Dao menemani kakek buyutmu untuk menjelajahi Pulau Dewa Laut. Di sana, mereka bertemu dengan Dewa Laut Bo Saisi. Mereka melakukan pertarungan selama 3 hari 3 malam yang menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Kakek buyutmu dan Qian Dao terpaksa kalah dari Dewa Bo Saisi. Yang anehnya, kalau Bo Saisi itu perempuan, kenapa dipanggil dewa? Kenapa enggak Dewi Bo Saisi gitu seharusnya? Tang San terkejut mendengar pernyataan itu. Paman, bukankah peringkat kakek buyut dan Qian Dao itu sama? Kenapa mereka berdua bisa kalah? Tanya Tang San. Tang Sio berkata sambil menghela napas, tempat itu adalah Pulau Dewa Laut dan juga merupakan wilayah Dewa Laut. Ketika kakek buyutmu mengirim ayah dan aku pergi ke Pulau Dewa Laut, ia mengatakan bahwa kekuatan Dewa Laut bukan tandingannya. Selama itu bukan kekuatan peringkat 100, tidak ada yang bisa mengalahkannya karena dia mampu mengendalikan lautan dengan kekuatannya. Tang San mengambil napas dalam-dalam dan menyembunyikan keterkejutannya. Tapi Tang Sio melihat keterkejutan di mata Tang San dan melanjutkan, Pulau Dewa Laut sebenarnya adalah tempat yang sangat indah dan beberapa ribu spirit master tinggal di sana di bawah Dewa Laut dan menyebut diri mereka sebagai anak laut. Kemudian pamannya juga menambahkan bahwa ketika dia dan ayah Tang San pergi ke Pulau Dewa Laut, mereka terlibat konflik dengan spirit master di sana. Dan mereka dikalahkan oleh satu orang Daolor
Dan yang lebih mengejutkan lagi, seorang Daula itu hanya menggunakan 6 cincin rohnya saja untuk mengalahkan mereka berdua. Tapi setelah melihat pesan yang dibawa Tang Xio dan Tang Ho, Bos Saishi pun melepaskan mereka berdua, kata Tang Xio pada Tang San. Tang San berkata, Grandmaster mengatakan bahwa begitu kita mencapai Pulau Dewa Laut, kita akan melalui ujian. Dan begitu kita lulus ujian, kita bisa menjadi bagian dari Pulau Dewa Laut. Kita tidak bisa pergi. Benarkah begitu? Tanya Tang San kepada pamannya. Tang Xio berkata dengan terkejut, apakah kamu berencana untuk mengambil tes itu? Kemudian Tang San mengangguk kepada pamannya. Karena kami berencana untuk tinggal di Pulau Dewa Laut, maka kami harus mengambil tes itu.